Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Sidanu Rifki dari kelas 1A Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disebut K3. K3 sendiri adalah upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi semua karyawan. Ini mencakup berbagai aspek, dari manajemen, risiko hingga pelatihan, dan perlindungan pekerja. Dan di sini ada tantangan penerapan K3 di tempat kerja. Yang pertama, budaya keselamatan, menanamkan kesadaran dan komitmen K3 di seluruh organisasi. Yang kedua, sumber daya terbatas. Keterbatasan anggaran, fasilitas, dan personel dapat menghambat implementasi. Yang ketiga, kompleksitas operasional. Beragam jenis pekerjaan dan lingkungan kerja membutuhkan pendekatan khusus. Untuk langkah-langkah penerapan K3 yang efektif dibagi menjadi 4. Yang pertama, komitmen manajemen. Komitmen manajemen adalah dukungan dan kepemimpinan dari manajemen puncak sangat penting. Yang kedua, pelatihan dan sosialisasi. Memastikan semua karyawan memahami dan menerapkan prosedur K3. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi adalah mengukur kinerja K3 dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, kolaborasi pemangku kepentingan. Bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengoptimalkan K3. Ada juga manfaat penerapan K3 bagi karyawan. Yang pertama, kesehatan. Kesehatan mencegah penyakit dan cedera akibat kerja. Yang kedua, produktivitas. Meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Yang ketiga, kepuasan kerja. Memberikan rasa aman dan nyaman di tempat kerja. Yang keempat, kesejahteraan. Mendukung kesehatan mental dan fisik karyawan. Kewajiban pengusaha dalam penerapan kinerja K3. Yang pertama, menyediakan fasilitas. Memastikan terjadinya alat pelindung diri dan peralatan keselamatan. Yang kedua, pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan itu sangat penting bagi karyawan untuk memberikan pelatihan dan edukasi terkait K3 secara berskala. Yang ketiga, pengawasan berskala. Pengawasan berskala memantau atau mengevaluasi penerapan K3 di tempat kerja. Peralatan pelindung diri atau yang disebut APD. Pentingnya APD dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini saya akan menjelaskan 3 alat pelindung diri. Yang pertama, helm keselamatan. Melindungi kepala dari benturan yang dapat menyebabkan cedera serius. Yang kedua, kacamata keselamatan atau yang biasa disebut kacamata safety. Melindungi mata dari debu dan partikel yang berpotensi membahayakan. Yang ketiga, sarung tangan. Melindungi tangan dari bahan berbahaya dan risiko cedera. Peran pemerintahan dalam pengawasan K3 ada 4, yaitu yang pertama, penetapan undang-undang. Membuat peraturan dan standar K3 yang wajib dipatuhi. Yang kedua, melakukan inspektif. Mengawasi penerapan K3 di tempat kerja secara berskala. Yang ketiga, memberikan sanksi. Menjatuhkan hukuman bagi perusahaan yang melanggar peraturan K3. Yang keempat, memberikan edukasi. Menyediakan informasi dan pelatihan terkait
K3 bagi pengusaha. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus penerapan K3 yang berhasil. Yang pertama, pabrik otomotif XYZ menerapkan program K3 yang komprehensif mencapai zero accidents dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua, ada Rumah Sakit Gita membentuk tim K3 khusus berhasil mencegah penyebaran infeksi di lingkungan kerja. Dan di sini ada peran penting di tim K3 di tempat kerja. Yang pertama, mengawasi penerapan kebijakan K3. Adalah tim K3 bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kebijakan K3 diterapkan dengan baik di tempat kerja. Yang kedua, melakukan audit K3 secara berskala. Audit K3 dilakukan secara rutin untuk menilai kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, menyediakan rekomendasi perbaikan untuk meminimalisir risiko. Adalah tim K3 memberikan saran dan tindakan perbaikan untuk mengurangi potensi risiko di lingkungan kerja. Identifikasi dan penilaian risiko. Yang pertama, pengamatan langsung. Pengamatan lingkungan kerja secara langsung untuk mengidentifikasi potensi risiko. Yang kedua, wawancara. Menggali informasi dari pekerja untuk memahami risiko yang mereka hadapi. Yang ketiga, penggunaan checklist. Menggunakan daftar periksa untuk memastikan semua aspek lingkungan kerja diperiksa. Pengendalian bahaya, metode dan strategi. Yang pertama, eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan bahaya dari sumbernya secara langsung untuk mencegah risiko. Yang kedua, pengendalian teknik. Pengendalian teknik menggunakan alat pelindung diri atau yang disebut APD untuk melindungi pekerja dari bahaya. Yang ketiga, pengendalian administratif. Administratif mengatur prosedur kerja dan pelatihan untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Implementasi sistem manajemen K3. Perencanaan. Perencanaan menetapkan tujuan dan proses K3 untuk memastikan keberhasilan implementasi. Pelaksanaan. Mengimplementasikan program K3 yang telah direncanakan dengan baik. Evaluasi. Melakukan audit dan peninjauan atas efektivitas program untuk perbaikan berkelanjutan. Di sini ada komponen utama K3. Yang pertama, identifikasi bahaya. Mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja untuk mencegah kecelakaan. Yang kedua, penilaian risiko. Menilai sejauh mana risiko dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan. Yang ketiga, pengendalian bahaya. Pengendalian bahaya menerapkan langkah-langkah untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi. Di sini ada kebijakan K3 di perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab. Setiap pekerjaan harus berani bertanggung jawab. Menetapkan tanggung jawab untuk semua karyawan dalam menjaga standar K3. Yang kedua, komitmen manajemen. Dukungan dari manajemen atas penerapan K3 sangat penting untuk keberhasilan program ini. Yang ketiga, tujuan dan sasaran K3. Menetapkan target yang jelas untuk mencapai kesehatan dan keselamatan kerja yang lebih baik. Pelatihan dan kesadaran K3. Pentingnya prosedur K3 dalam lingkungan kerja. Yang pertama, program kepelatihan. Yang tadi disebut sudah ada yang dijelaskan. Yang kedua, simulasi kecelakaan.
Simulasi kecelakaan menghadapi situasi darurat melalui simulasi untuk meningkatkan kepentingan. Yang ketiga, kampanye kesadaran. Kampanye kesadaran sendiri menggunakan poster, brosur, dan seminar untuk meningkatkan kesadaran tentang K3. Tantangan dalam penerapan K3. Di sini kurangnya kesadaran, banyak pekerja yang belum memahami pentingnya K3 dalam menjaga keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Budaya perusahaan. Budaya yang tidak mendukung penerapan K3 mengakibatkan rendahnya kebutuhan atau kepatuhan terhadap kinerja karyawan atau K3. Yang ketiga, sumber daya terbatas. Pembiayaan yang tidak memadai menghambat pelatihan dan pegadaian fasilitas K3 yang diperlukan. Di sini saya akan memberi kesimpulan dan langkah ke depan. Yang pertama, komitmen berkelanjutan. Setiap karyawan pasti mempunyai komitmen. Penerapan K3 harus menjadi prioritas utama dan terus ditingkatkan. Yang kedua, inovasi dan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi K3. Yang ketiga, kolaborasi pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pengusaha, pemerintah, dan karyawan sangat penting. Dan di sini di pengunjung presentasi dari saya, maaf jika ada kesalahan saat berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.